Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan bagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita bersama, yakni kitab Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafai rasyidin wal ulama al amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu khussan la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khussan khassa la hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Hasan al-Mas'udi wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jirani utawi iki iku bab mertelaaken pira-pira hake tangga. Aljaru tawi tonggo iku man wong jawarot kang nyandingi opo daruhu omahe man daroka ing omah sira ila arba'ina tumeka maring 40 apane daron omahe mingkul lijanibin saking saben-saben arah-arah walaulan iku tetep keduwe jar alaika ing atase sira hukukun utawi pira-pira hak minha iku setengah saking hukuk antap da'ahu utawi yen to ngawiti sira ing jar bisalami kelawan uluk salam wantasna alan yen to agawi sapa sira ma'ahu sartane jar al ma'rufa ing perkara kang bagus wa antukafi'ahu lan yen to bandingi sapa sira ing jar ala ma'rufihi ing atase kebagusane jar idza bada'aka arikalane ngawiti sapa jar ing sira bihi kelawan ma'ruf wa antu adiyalan yento nekani sapa sira ma ing perkara lahu kang tetep keduweni jar alaika ing atase sira minal hukuki saking pira-pira hak al maliyati kang bangsa bondo apa hukum wa antau dahulan yento nyambangi sapa sira ing jar idza marido arikalane loro sapa jar wa tuhani ahulan yento ngaring-ngaring sapa sira ing jar idza fariha arikalane bungah sapa jar wa tu'azziyahu lan yento kleru wa tuhanni'ahu lan yen to bungahaken ya wan yen to bungahaken maksudnya mengucapkan selamat tuhanni'ah itu wa tuhanni'ahu lan yen to bungahaken sapa sira ing jar idza fariha arikalane bungah sapa jar
Wa tu'azziyahu lan yen to ngaring-ngaring sapa sira ing jar. Idza usiba arikalane den kenani musibah sapa jar. Wa alla tata'ammad lan yen to ora nejo sapa sira an-nadhara ing ningali ila nisaihi maring pira-pira wadone jar. Walau kunna senajan ono sapa nisai iku khodaman jurulade lahu ketuene jar. Wa antas turolan yen to nutupi sapa sira auratihi ing pira-pira cacate jar. Wa antarud dalan yen to nolak sapa sira anhu saking aljar al makruha ing perkara kang den sengiti biqadrima kelawan kira-kirane perkara tastati kang kuwasa sapa sira. Wa antuqa bilahu lan yen to madhep sapa sira ing jar bil basyasati kelawan ajere praupan wal ihtirami lan mulyaaken. Wal ihtirami lan mulyaaken. Hukukul jiron, bab ini menjelaskan tentang hak tetangga. Al jaru man jawarat daruhu daroka ila arba'ina daron. Yang namanya tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu berdekatan dengan kita. Jadi tetangga itu adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, meskipun itu tidak ada hubungan darah dengan kita. Itu namanya adalah tetangga. Berapa jaraknya? Batasannya bagaimana? Batasannya itu adalah 40 rumah dari rumah kita. 40 rumah dari sisi misalkan sebelah utara kita, 40 rumah dari sisi sebelah selatan, 40 rumah dari sisi sebelah timur, dan 40 rumah dari sisi sebelah barat kita. Itu mereka adalah tetangga kita. Berarti jumlahnya ada berapa? 40 kali 4. Berarti berapa 4 kali 4? 160 rumah. Itu tetangga kita. Jadi mereka itu adalah tetangga yang karena mereka menjadi tetangga kita, ada hak-hak bagi mereka yang harus kita penuhi. Apa itu? Satu contoh misalnya minha antab da'ahu bis salam. Anda memulai untuk mengucapkan salam. Artinya gimana? Ketika bertemu, ketika berjumpa, misalnya kita ucapkan salam terlebih dahulu. Ada tetangga yang lewat, kita ucapkan assalamualaikum. Itu kalau kita pakai salamnya assalamualaikum. Atau kalau misalkan di Jawa ya tindak pundi Pak, tidak pundi Mas. Ya, monggo kalau kita pas lewat dan seterusnya. Itu namanya adalah antabda'uhu bisalam, artinya enek naruh gitu loh ya. Aruh-aruh dengan tetangga. Jangan sampai ketika kita ketemu gaprukan sama tonggo malah melengos. Atau jalan nguntul begitu aja tanpa ada ini, enggak aruh-aruh ya ndak apa lah. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau kita melakukan hal itu berarti ada hak dari tetangga yang belum kita sampaikan. Wa antasna amahu bil ma'ruf. Berbuat baik pada tetangga. Jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Kalau misalkan kita pas lagi punya masakan-masakan yang enak, ya jangan lupa tetangganya dikasih walau kana kolilan. Karena kalau mau masak banyak nggak bisa, tapi ini lah. Iya itu penting. Bahkan Rasul itu dalam sebuah hadis pernah menyatakan kalau kamu masak, maka perbanyak kuahnya nanti tetanggamu bagikan. Itu menunjukkan perhatian beliau Rasulullah terhadap tetangga. Dan sangat menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Le enek repote, le enek awake dhewe kebutuhan yang mendesak, yang menolong kita. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan untuk berbuat baik. Kalau tetangga memulai berbuat baik kepada kita, ya maka bisa melakukan hal yang lebih untuk tetangga itu. Kak,
kalau Al-Qur'an itu menjelaskan wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada seorang memberikan penghormatan kepada Anda, maka balaslah penghormatan itu dengan balasan yang sama atau yang lebih baik dari itu. Nah, ini penting, apalagi tetangga. Wa tuhani wa antu malahu, kalau misalkan kita ada hak-hak maliyah, hak-hak tentang harta yang berhubungan dengan harta, sampean misalkan punya utang kepada tetangga, ya jangan sampai kita kemudian, maka itu harus segera diberikan kepada tetangganya, jangan sampai enggak. Juga kalau misalkan tetangganya mendapatkan nikmat oleh rezeki, Tuhan nih ucapkan selamat, oh alhamdulillah jenengan anu ini begini, alhamdulillah. Kalau mereka sedang kesusahan, maka kita berkewajiban untuk ngaring-ngaring, menghibur mereka supaya apa, tidak larut dalam kesedihannya. Kalau sakit kita sambangi ya. Kalau misalkan kita ini datang ke rumahnya atau mungkin kita sedang jangan sampai kita menyengaja untuk melihat perempuan-perempuan miliknya. Coba harus dijaga pandangannya supaya itu tidak menyakiti mereka. Jangan sampai kemudian kalau mereka punya cacat kita eber-eber, jangan, ditutup kalau mereka punya cacat. Kalau seandainya mereka itu mau menimpa sesuatu, tertimpa sesuatu yang buruk, maka kita harus berusaha untuk mengatasi itu. Qala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh man ing kaul man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yukminu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan din. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh mazala engkol mazala ora gingsir ora leren sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusini paring wasiat sapa Jibril ing ingsun bil jari kelawan bagusi tangga hatta donantu saengga nyono sapa ingsun annahu ing temen setuhune Jibril iku sayuwarithuhu bakal maris sapa Jibril ing jar. Nih, perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk berbuat buruk pada tetangga. Ojo sampai sesatron dengan tetangga. Kalau memang ada masalah diselesaikan, dibicarakan secara baik-baik, dicari solusinya supaya nanti kerukunan itu tetap tercipta di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan diceritakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhannahu annahu sayuwarithuhu. Malaikat Jibril itu tidak henti-hentinya, senantiasa terus memberikan peringatan kepada beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai ya, sampai-sampai jeng Nabi iku ngrasa kaya-kaya iki malaikat Jibril, seolah-olah itu malaikat Jibril itu mau mewarisi dari yang namanya tetangga itu. Lho kaya ngoten niku. Seperti itu. Anjuran untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Coba bayangkan nek sampean loro sing pertama kali sambang ya tanggane sampean. Bahkan urung sampai digor yang rumah sakit, misalnya pas waktu sakit sing ngeterne nek rumah sakit ya tanggane. Wong tuane atau mungkin saudaranya yang jauh, mereka datang mungkin belakangan. Nek sampean nggak duwe duit, nggak duwe makan di tetangga, di mau makan apa bingung, jangan apa bingung, tanggane biasanya yuk Kang, yuk berapa pengen masak kebo, nah misalkan begitu, kates kuwi lho sama nyonggrek kono,
Padahal kalau kita di kota, nggak punya tetangga, beli segala sesuatu beli. Bayam satu unting gini aja harganya sudah berapa? Ada yang 1.000, 1.500. Loh itu loh. Makanya kita penting untuk memperhatikan tetangga. Besok ketika kita mau kembali kepada Allah dikubur sing gotong ya tonggo. Karena itu jangan sampai kemudian kita tidak memperhatikan hak-hak bertetangga. Itu jangan sampai. Adabul muasyarati utai iki kubat mertelaaken tata kramane sesrawungan. Adabu utai pira-pira tata kramane muasyarah iku katsiratun akeh. Minha iku setengah saking adabuha. Tolaqatul wajhi utawi ajere praupan. Walinul janibilan lemese lambung. Ila haditsil asyiri maring omongane ruwang. Konco sing ngruwangi sampean. Wal waqarulan anteng. Bila kibrin kelawan tanpa sombong utawa gumedhe. Wasukutulan meneng. Indal hazali nalikane guyonan. Wasofhu lan nyuwun ngapura. Wasofhu lan ngapura ngono ya. Wasofhu lan ngapura aniz zalali saking luput. Wal muasatu lan nulungi. Watarkul iftikhari lan tinggal gumedhe. Watarkul iftikhari lan tinggal gumedhe bil jahi kelawan pangkat. Wal ghina lan sugih. Fa inna zalika karana temen setuni mengkono-mengkono. Al iftikhar bil jah wal ghina iku mujibun netepaken apa zalik. Lisukuti maring gugur min ayunin nasi saking piro-piro peningale menungso. Wa min halaniku setengah saking kathiro kitmanus sirri utawi ngumpetaken rahasia. Liannau krana temen setuhune kelakuan iku lagi mata ora ono rego iku mau kang orang ngumpetaken sapa man al asrara ing pira-pira rahasia. Kala dawuh sapa syairu kiai syair. Idza mal mar'ulam yahfad salasan fabi'hu walau bikafin min ramati wafa'an lis sadiqi wa balamali wakit manusaro iri fil fuati. Idzamal mar'u ari kalane ora ono utahe wong suwiji iku lam yahfat ora bisa ngreksa sapa mar'u salasan ing perkara telu. Fabihu mongko adola sapa sira ing mar'u walau bikafin senajan kelawan sak cawuk min romatin saking wedi. Wafaan nyatani nuhoni janji lisotiki maring konco. Wabadla ma'alin nyaran nirahaken bondo. Wakit manusaro iri lan ngumpetaken piro-piro rahasia fil fuati ing dalem piro-piro ati. Bab ini menerangkan adab pergaulan, etika pergaulan. Ada buah kathiroh, banyak etika atau adab sopan santun ketika kita bergaul. Termasuk diantaranya apa? Tolaqatul wajhi. Kalau ketemu sama temennya yang ajer, mesem, ojo mbrengut, wae besengut, wae jangan. Walinul janibi lemes lambungnya artinya apa? Ojo drembo. Jangan rakus, kalau ada makanan meskipun itu hanya sedikit dibagilah sama temennya.
Ya benar, kalau kamu makan sendiri kamu nggak akan kenyang. Wah, megur saede di menganu. Jangan begitu. Tetapi kalau kita bersama dengan teman, maka berbagilah dengan teman. Walau kana qalilan, senajan mung sedikit, senajan kamu nanti jadinya tidak akan kenyang gara-gara ada temanmu, tapi berbagilah dengan teman. Itu penting. Wal isgha'u ila haditsil hasyir, kalau ketemu sama temennya lagi ngomong, ya didengar, diperhatikan temennya ngomong, ojo dolanan HP dewe. Ini kan penyakit kadang-kadang di era milenial itu, sambil ngomong sambil apa? Dolanan HP. Jadi yang jauh menjadi dekat, tetapi yang dekat justru menjadi jauh. Ini persoalan. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau pas jagongan sama temennya, HP ini didelehne, jangan ngobrol sambil dolanan HP, ini kurang tepat. Wal waqaru bila kibrin, anteng, jangan sampai sombong. Diam kalau temennya itu guyonan, ngono sampean ya sekedarnya, tidak perlu menengahi. Kenapa? Karena kadang sering kali orang guyonan itu mereka justru terjebak kepada hal-hal yang kurang bagus. Kadang gawe guyonan itu menyebabkan mengucapkan atau menceritakan sesuatu yang sesungguhnya tidak terjadi. Ada unsur kebohongannya, kadang ada unsur ngerasani, kadang ada juga kadang-kadang itu dari guyonan itu bisa menimbulkan gojlokan gitu ya. Itu kadang-kadang bisa menimbulkan rasa yang tidak enak di dalam hati sampai kemudian terjadi permusuhan. Itu kadang ada yang terjadi seperti itu. Wasafu anil zalal, kalau ada temannya itu berbuat kesalahan, ya dimaafkan. Jangan sampai terus kemudian wah kamu dendam, nggak mau untuk memaafkan. Ingat, kalau kita ingin mencari sahabat, kita mencari teman tanpa ada cacatnya, tanpa ada kekurangannya, ya kamu tidak akan pernah bisa untuk menemukan. Sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa menemukan. Ya, gak akan pernah bisa menemukan. Nah, oleh sebab itulah, maka ini penting untuk memaafkan. Kalau ada temannya berbuat salah, itu memaafkan. Jangan sampai kemudian kita itu tidak mau memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh teman. Yes. Wal muasatu, dibantu temannya kalau ada kesusahan. Jangan sombong, jangan menyombongkan kekayaan kamu, pangkat kedudukan kamu. Jangan, wah aku ini loh, setelah tamat ini kemudian diangkat jadi ini, wes langsung sukses. Di sombong-sombongkan kepada teman. Ya biasa aja lah sama teman itu yang ngobrol ala kadarnya, ya, yang tidak menyinggung perasaan, tidak menyombongkan diri. Wah cah kene alhamdulillah ini tas tuku anu ini, terus aku mari ngono tuku ini dan seterusnya. Wah ini apa? Penyombongan aja. Ya kadang itu dibungkus dengan alhamdulillah, Mariano aku iso ngene, alhamdulillah bareng ini iso tuku ngene, alhamdulillah. Iya bungkusnya alhamdulillah, koyoke syukur. Tetapi nyatanya itu bukan syukur. Itu ada unsur kesombongan, unsur kita menyombongkan apa yang kita capai dalam kehidupan. Nyombong nih harta kepemilikannya, padahal besok lek sampean mati kuwi ora digowo. Kalau kita kembali kepada Allah, semuanya akan kita tinggalkan. Maka ini tolong, kalau kita ini jangan sampai itu terjadi. Justru ketika kita menyombongkan apa yang kita miliki, kita sombong dengan jabatan yang kita miliki, maka yang terjadi, orang akan memandang kita itu hina. Orang akan memandang bahwa kita itu rendah di hadapannya. Ya, wa min hakit manusiri lagi. Kalau ada misalkan teman kita punya satu rahasia, tolong disembunyikan. Jangan rahasia itu justru disampaikan kepada orang lain. Wong cacatnya teman kok malah kita eber-eberkan. Nah ini jangan. Orang yang seperti itu fa'innau laki mata lima la yaktumul asrar. Orang yang tidak mampu untuk menyimpan rahasia
orang tersebut itu tidak punya nilai. Gak enek regone, didolo wong ora payu. Gitu ya, gak payu. Ada sebuah syair yang mendawuhkan, ini baharnya itu bahar kamil. Kamulal jamalu minal buhuril kamili idzamal mar'u lam yafat salasan. Oh, bahar majid 5 titik syi'ri indis sifatu. Mustafilun mustafilun mustafilu idzamal mar'u lam yafat salasan fabihu walau bikafin min ramati wafa'an lis-sotiki wa parlamali wakit manusaro irifil fuati. Ketika seseorang itu tidak mampu untuk menjaga rahasia, maka jual saja orang itu. Walau bikafin minar romat senajan tolek adol iku mekur sak cawuk wedi. Berarti kan rene regane sak cawuk wedi lho regane piro. Ya. Apa itu? Satu, wafaan disotik, tidak mampu untuk memenuhi janji bersama teman. Penting. Yang kedua, nggak mau berkorban, babat lu malin, koncone susah, repot, duit ora gelem ewangi konco. Kemudian wakit manusaro iri fil fuadi, koncone punya rahasia, tidak mau untuk merahasiakan, dolen wae wong sing kaya ngono, konco yang seperti itu dijual saja. Walau bikafin minar rawat, meskipun hanya sak cawuk wedi dolen, timbangane nyusah nih sampean, gitu ya. Nah, ini penting. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa untuk menjaga diri kita, memenuhi hak-hak dari tetangga, memenuhi hak-hak dari teman-teman kita, sehingga kita dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, tolong yang absen di kolom chat dipindah absennya, bukan di kolom chat, tetapi di kolom komentar ya, di kolom komentar. Yang di chat dipindah di kolom komentar untuk absensinya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diridhoi, menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah kita sambung lagi di hari Senin. Besok hari Jumat, Sabtu libur terlebih dahulu. Nanti kita masuk billahi taufik wal hidayah wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal khaus radhiyallahu an-nadra wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.